Shalom semuanya, selamat pagi GBC, semua yang ada di sini dan juga yang ada di online. Kalian semua diberkati, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, karena Dia layak, Dia Allah yang hidup, amin. Dia Allah yang masih menyembuhkan saudara, amin. Dia luar biasa. Kalau kita lihat dari kesaksian, saya percaya semua daripada kita diberkati. Semua daripada yang diberkati bukan hanya yang menerima saudara, bukan hanya yang menerima kebaikan itu, bukan yang menerima kesembuhan itu, amin ya. Kalian diberkati karena mendengarkan sesuatu hal yang luar biasa, memberikan harapan, amin. Kita semua diberikan satu kekuatan baru. Oh iya, Tuhan masih melakukan mujizat. Jangan kita lupa saudara, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita bukan adalah Tuhan yang ghosting ya, yang sering pergi sesudah dia disalibkan terus dia pergi gitu, minggat gitu. No, Tuhan kita selalu ada bersama kita. Tuhan kita selalu bersama kita, bahkan Dia nanti akan kembali untuk menjemput kita kedua kalinya. Amin. Hari ini saya ingin sharing, selamat datang semua yang mungkin baru pertama kali juga di sini, datang di sini maupun yang pertama kali dengar. Biarlah saat ini kalian bisa mendengarkan dan mendapatkan berkat. Pagi ini saya percaya dan saya janji semua daripada kita akan mendapatkan berkat. Amen. Mendapatkan sesuatu yang menghidupkan. Katakan sesuatu yang menghidupkan. Yes. Sukacita. Minggu lalu siapa yang ada? Mungkin kalian kalau belum dengar bisa dengar lagi minggu lalu. Enak ya? Kalau sekarang kali ini kita miss, satu Sunday kita bisa balik. Mau miss yang berapa? Mau didengerin lagi? Yang tahun lalu pun kita bisa dengerin lagi. Nah minggu lalu suami saya Pastor Yudi dia sharing untuk masalah bukan masalah, dia sharing untuk sukacita. Bulan ini September kita masuk ke dalam satu topik mengenai sukacita. Kalau sukacita kita seringkali apa? Kaitkan dengan perasaan. Sukacita kalau ketawa terus kayaknya kok lu girang bener gitu ya. Kita pikir sama dengan girang, sama dengan happy, sama dengan pleasure, kesukaan gitu ya. Kayak kenikmatan gitu ya. Sukacita itu berbeda yang di sini. Yang kita mau gali hari ini, kita mau belajar adalah sukacita yang Tuhan berikan saudara. Kalian tahu sukacita yang Tuhan berikan itu berbeda. Bukan hanya absence of sadness gitu ya. Sukacita itu bukan hanya ketidakhadiran yang namanya kesedihan. Kita pikir oh sukacita, lu sukacita kalau lu gak nangis gitu. Ada banyak orang justru beda-beda. Ada yang kalau saking sukacitanya gitu bisa nangis. Siapa yang pernah ngalamin sukacita nangis? Ya kan? Kalau kita ngelihat anak kita gitu, aduh girang banget dia bisa jalan pertama kali gitu ya. Pertama kali anak saya gitu ya manggilnya mama bukan papa, itu girang banget gitu loh. Ya kan? Kita udah melahirkan gitu. Saya waktu pertama kali ya anak saya ngomong kayak girang banget gitu. Untung gak papa gitu ya. Aduh saya hari ini lupa saya pakai ini kegedean. Tapi maksudnya it's a thing ya. Dia bisa jalan gitu, sukacita. Kadang-kadang kita ngelihat aja dia ngomong aja kita nangis gitu. Lah kan senang, kenapa mesti nangis gitu. Karena memang tidak bisa dibatasi dengan ekspresi apa sukacita kita. Tetapi yang kita omongkan di sini adalah sukacita yang daripada Tuhan Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang Dia berikan kepada kita. Saya ingat waktu saya pertama kali ya. Saya pertama kali dulu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya ingat banget. Saya gak teriak-teriak, gak loncat-loncat. Saya cuma nangis. Tapi ada sukacita yang tidak bisa saya katakan. Tidak ada damai sejahtera yang begitu luar biasa, yang melampaui akal pikiran saya, dan juga sukacita yang tidak bisa dibayar ataupun tidak bisa dibandingkan dengan sukacita di dunia ini. Menurut saya, hidup saya lumayan lah. Lumayan dalam arti saya menikmati banyak hal. Ya, saya yakin semua juga pasti ada hal-hal yang happy-nya ya. Kalau saya dulu kuliah kayaknya happy banget sih itu. Saya selalu ingatkan kan, saya selalu ingat gitu. Dulu setiap hari Kamis itu my weekend itu starts on Thursday. Bukannya on Saturday gitu. Jadi saya tuh memang Tuhan itu ya saya pikir itu happy-nya saya gitu loh. Tapi sesudah pulang jalan-jalan dengan teman dan sebagainya party gitu ya. Hari party berarti minggu ya pulang ya. Minggu pagi maksudnya. Minggu pagi pulang gitu ya. Nanti sorenya ke gereja untuk bayar ya guilt-nya ya, merasa aduh kayaknya apa aja yang gue udah lakukan ya, kan saya dulu belum lahir baru ya.
maksudnya belum lahir baru tuh nggak ngerti apa itu. Ada kayak accounting gitu ya, ada debit, ada kredit gitu ya. Ada yang kayaknya, wah gue kayaknya kebanyakan buat salahnya nih, coba dibayar di sini gitu ya. Maksudnya saya, setelah hari Minggu saya pergi ke gereja gitu ya. Saya pikir kayaknya kadang-kadang justru malahan semakin hari semakin merasa kesepian, sedih dan sebagainya. So saya tahu dari dulu bahwa sukacita yang saya pikir itu enak, sukacita yang saya pikir membahagiakan saya, itu tidak stay forever. Tidak permanen, hanya temporal, hanya sebentar. Kadang-kadang bisa 2 hari, kadang-kadang bisa sehari, kadang-kadang bisa beberapa menit aja bisa langsung down lagi. So saya mau katakan di sini kita mengenai sukacita itu apa. Dan saya mau kita benar-benar mengerti. Karena sukacita kita saudara, itu ditentukan dengan cara berpikir kita. Amin? Katakan amin. Benar loh. Kalau misalnya sukacita itu misalnya harus punya A, B, C, kita cara berpikir kita. Dan cara berpikir kita itu dibentuk dari background kita, dari cara kita hidup. Tapi kita di sini di GBC diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Itu pun kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Itu satu hal yang bisa menjadi landasan buat kita bahwa kita itu bisa bersukacita. Kita tuh bisa bersukacita. Satu sukacita itu adalah hal-hal yang benar-benar fundamental. Yang benar-benar menjadi dasar dan fondasi buat kita hidup saudara. Jadi kita hari ini tahu bahwa sukacita itu tidak bukan karena bergantung daripada situasi di luar kita. Saat ini kita pandemi ya. Bukan berarti kita dengan caranya kita tidak bisa keluar ya. Saya tahu saya sebenarnya lumayan belakangan ini banyak di rumah. Ya, saya sampai kemarin ini saya pergi sama suami saya pergi ke Bogor, temenin dia ke proyek. Itu saya merasa happy banget gitu. Ya, sampai kayaknya ketawa-ketawa gitu kayaknya saya bilang, ini memang kadang-kadang kita pikir yang di luar itu PPKM itu kadang-kadang kita pikir waduh kita nggak bisa di rumah. Itu mempengaruhi banget. Ya, anak saya senang banget namanya olahraga saat ini memang belum dibuka, tapi dalam nama Tuhan Yesus minggu depan dibuka ya, Joel ya. Kita akan bersama-sama benar-benar happy gitu ya, enjoy. Tapi saya selalu bilang sama Joel, your joy, sukacita kita ini tidak bergantung dengan apa yang ada di sekitar kita, saudara. Kenapa? Karena sukacita itu base-nya itu bukan karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, tetapi karena apa? Dari Yesus. He is inside of us. Dia ada di dalam kita. Dan dia yang memberikan kita apa? Kesukacitaan itu tanpa batas. Nah, pada saat ini kita buka yang di Ibrani 12 ya. Kemarin minggu lalu sudah dibuka oleh Pastor Yudi, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca Alkitab, firman Tuhan. Mungkin saya akan, bahasa Inggrisnya dulu. Yes. Therefore we also, NKJV-nya, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily snares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Kedua, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini ya, itu kita ini dikelilingi oleh witness, saksi-saksi. Kalian tahu kalian ini saat ini berlomba-lomba di dalam saat ini kita berlomba, bertekun ya. Itu ada banyak yang memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat. Bukan hanya the spirit itu benar-benar udah ada di dalam kita. Spirit of God is inside us. Dia memberikan kita motivasi, dia memberikan kita, kalian sebenarnya gak perlu lagi motivasi dari, gak apa-apa dengerin motivasi. Saya tahu banyak dari kita mungkin dengerin motivasi, ya kan, gak mungkin juga. Tapi ambillah itu sebagai satu berkat. Kita gak usah pusing, ini apa ya? Ini dosa apa enggak ya? Ini law atau grace ya? Enggak perlu. Kita ini hidup udah bebas di dalam Tuhan yang sudah memenuhi hukum itu sendiri. Kita tidak lagi hidup dibelenggu dengan hukum-hukum itu. Kita tidak hidup di bawah religi, agama saudara. Kalian di sini datang bukan karena, ya benar memang ada yang kayak harus datang karena suatu kerjaan.
ya kan? Atau pelayanan di sini. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang dikasihi di GBC dan juga orang-orang yang mendengarkan di sini, kita mencari, kita tuh suka gitu loh. Bukan sesuatu hal yang, oh saya harus hari Minggu. Saya mau lihat bukannya sebagai satu keharusan, tetapi sebagai satu prioritas. Amin? Itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Suatu prioritas dan karena kepaksa. Oke? Nah, kembali di ayat 12 tadi ya, dibilang bahwa kalau kita lihat yang bahasa Indonesianya dulu ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Stop sampai di situ. Saya mau katakan di sini, kalau di sini beban, semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Kemarin saya ngobrol ayat ini dengan anak saya. Anak saya bilang, gimana menanggalkan beban, menanggalkan dosa itu bagaimana? Nah, dosa itu kalau kita lihat di The Passion ya. Oke. We must let go every wound that has pierced us, yang sudah memaku kita, dan sin that we so easily fall into. Ya. Itu sebenarnya the sin yang di situ, di dosa di situ itu adalah wound. Kadang-kadang kita ada rasa sakit yang membuat kita itu wound, sakit saat ini. Kalian tahu itu semua sudah dibayar oleh Tuhan. Itu sudah dibayar sama Tuhan. So, untuk bisa melepaskan semua itu sebenarnya gampang. Cuma kalian ingat Tuhan Yesus sudah bayar. All of my wounds. Saya percaya di sini semua daripada kita ada yang mengalami sakit. Ada yang mengalami tadi our sister ya bilang dia sakit. Kalau itu secara badan. Tapi ada bukan hanya badan. Ada yang sakit justru pikiran, mental. Tapi kalian tahu ada yang rasa kepahitan, ada yang rasa ditolak, ya kan? Yang jomblo jangan merasa sakit hati kalau ditolak. Kalian cuma move on aja, tinggal move on doang. Ditolak berarti ada yang lebih baik buat kalian. Amin. Gak perlu, aduh kenapa ya saya ditolak ya. Terus dianalisa, mungkin dia gak suka sama saya ininya. Apakah karena ini? Gak perlu dianalisa saudara. Kalian itu di sini semua itu precious. Amin. Kenapa saya bisa percaya, bisa katakan itu? Karena Yesus mau mati buat kalian. Yesus mau mati buat kalian loh. Gak main-main, gak kaleng-kaleng, bener-bener Tuhan Yesus mau mati buat kalian. Ini bukan basa-basi lagi. Bener-bener top. Tuhan Yesus mau mati buat saya. Dengan seberapa hancurnya dan keadaan kita, dia tetap mau mati dan sudah mati buat kita. Kalian mau terima apa gak terima, dia sudah mati by the way. The fact, not the fact, sorry. The truth. Orang bisa bilang faktanya tidak menunjukkan inilah, ini belum ada bukti, secara empiris belum bisa dibuktikan, terserah. Tapi saya mau katakan apa? The truth, kebenarannya. Ada satu yaitu Yesus Kristus, penolong kita. And you will always need, kita akan setiap saat memerlukan Savior in our life. Savior in our life. Kalian perlu setiap hari ini apa sih yang perlu diselamatkan? Nah kalau di sini tadi dibilang kita melepaskan apa segala? Marilah menanggalkan, melepaskan semua beban dan dosa yang begitu mengerintangi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada sempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Di sini kita lihat kalau NKJV-nya ya, balik lagi. Di sini dibilang looking unto Jesus. Kita itu harus ada looking unto Jesus. Kalau kita looking unto Jesus ya, kita itu harus ada satu fokus saudara. Kita harus fokus. Karena kenapa? Karena kita bisa looking unto other things. Kita bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Pasti kita bisa melihat kepada diri kita bisa melihat kepada kelebihan orang lain, kita bisa melihat kepada achievement, target-target orang yang lain sudah capai, ya. Tapi justru katakan di sini looking unto Jesus, melihat kepada Tuhan Yesus yang sebagai the author and the finisher. Dia yang memulai iman kita dan dia juga yang menyelesaikan. Jadi kita harus apa? Kuncinya kita harus melihat fokus. Nomor 1, kita harus fokus kepada Tuhan Yesus yang sudah dia yang mengerjakan.
memulai dan menyelesaikan iman kita. For the joy that was set before him endured the cross. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia bisa mati, dia bisa enggak give up, dia tetap menjalani yang namanya the cross, salib itu. Kenapa? Karena dia ada yang namanya sukacita itu loh. Ada sukacita. Sukacita apa sih? Kok jalanin penghinaan, jalanin yang namanya sakit, dicambuk, itu kok apa sukacitanya? Coba Pastor Lita coba jelaskan kepada saya. Apa maksudnya? Sukacita seperti apa? Dia kenapa dibilang gitu? The joy that was set before him endured the cross despising. Dia udah gak inget lagi tuh yang namanya hinaan. Dia udah gak inget lagi yang namanya ludah. Diludahin. Dia gak inget lagi yang namanya sakit. Dia gak inget lagi yang namanya cambuk yang benar-benar menarik daging-dagingnya. Tidak teringat lagi dia. Ada kekuatan. You know, there in the joy of the Lord there is power. Serius. Di dalam sukacita Tuhan itu benar-benar Tuhan itu diberikan sukacita. Sukacitanya ini yang kita mau tahu. Sukacitanya apa Pastor Rita? Ya. Dia melihat kita itu benar-benar sudah selesai. Kalau saya mau buka saat ini The Passion Translation, ya. Ini dibilang nih. Ayat 2. We look away from the natural realm and we fasten our gaze unto Jesus, looking unto Jesus, who birthed faith. Jadi iman kita pun dilahirkan oleh Kristus within us, di dalam kita, and who leads us, dan dia memimpin kita maju into the faith for perfection. Jadi iman kita itu kalian gak usah pusingin lagi gede, kecil, apa udah sempurna. Gak perlu, dia yang melakukan. You just enjoy the ride with him. His example is this, because his heart was focused on the joy of knowing. Nih, dengerin baik-baik ya. Kalau bahasa Inggrisnya nih ya. Was focused Jesus on the joy, di dalam sukacita of knowing, dia mengetahui that you would be his. Bahwa kalian itu sudah pasti menjadi miliknya. That is a true joy for him. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia keren banget karena kenapa? Karena dia itu joy-nya, sukacitanya tuh dia ngelihat yang namanya Geo itu adalah engkau milik dia. Ain, jangan ngeliatin dia, kamu pun milik dia. Iya, gak percaya, gitu kata dia si Ain. Percaya, iya bener. Karena itu, ini sukacitanya Tuhan tuh seperti itu. Dia tuh melihat kita itu menjadi milik dia. Kita itu I am his, thank you Lord. He endured the agony of the cross and conquered its humiliation. And now sits exalted at the right hand of the throne of God. Oh. Menurut saya ya, itu gak bisa terlalu dimengerti kalau dengan otak manusia. Emang kenapa? Apa bagusnya kita? Sampai sedemikian powerfulnya. Dia melihat kita tuh udah sampai selesai di dalam perjalanan hidup kita. Selesai. Joel, kamu selesai. Oke, beres. Ya, beres. Pokoknya semuanya sudah menjalaninya dengan benar. Udah beres. Bagaimana kalau kita jatuh? It's already. You are seated at the right hand of the Father. Kita tuh duduk bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, tadi dibilang look unto Jesus. Kita harus fokus saudara. Ada hal yang perlu kita fokuskan. Yaitu kita fokusnya apa? Bukannya pada saat ini. Maksudnya kita harus selalu fokusnya seperti apa. Kita mesti ngelihat, no it's already done. Kamu harus fokus kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Lanjutkan ya. Mazmur 16 ayat 5 ya. Tadi di situ dibilang satu fokus, sukacita itu fokus. Tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan ya. Saya ada satu perumpamaan, kalau kita naik mobil di sini, siapa yang suka nyetir mobil ya kan? Semua pasti nyetir mobil. Kita nggak mungkin bisa nyetir mobil itu ngelihat terlalu banyak, ya kan? Kalau ngelihat di depan, kalau kita ngelihat GPS-nya harus hati-hati, cepet-cepet harus. Karena kita harus fokus apa yang kita jalanin, yang kita setir, ya. Kita nggak bisa juga ngelihat belakang terus ya. Karena dulu ada kejadian, ya, orang yang ngeliat ke belakang terus sampai tiba-tiba saya disundul, gitu kan? Pernah tuh kejadian. Dia ngeliatin kiri gini, ngeliatin ke sini, tau-taunya di sana dut gitu, nyondol, ya kan? Nggak mungkin bisa, akan terjadi tabrakan. Jadi kita fokus dengan apa? Dengan kita punya setir dan apa yang jalan yang kita sedang jalankan. That's what your focus sebenarnya. Fokus kita itu
We have to focus, tidak bisa ngeliat ke kiri dan ke kanan. Ya, kalau kita ngeliat ke kiri, ke kanan gitu ya, capek. Nggak usah di dalam hati aja gitu. Kita coba aja ke kiri ke kanan. Ya kalau untuk cuma berapa menit gini-gini enak. Tapi kalau terus-terusan begini, ngeliat bagaimana orang lain, bagaimana dia melakukan ini. Oh kok yang itu, apalagi kita sekarang saat ini hidup di zaman yang sosmednya itu bener-bener nggak tahu sekarang udah ya IG, YouTube, apalagi gitu ya. It's like everywhere. Ya, saya selalu ingatkan, diri saya ingatkan juga. Jangan kita terlalu mudah untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Anaknya berapa, ya kan? Dia punya apa aja, ya kan? Liburan kemana aja. Kalian gak usah pusingin, orang dia aja juga gak pusing. Ya kan? Dia aja juga gak pusing, dia juga gak tahu kita. Kalian pikir jangan terlalu GR juga gitu. Kalian pikir mereka tahu kita juga. Ngapain terus kita pusingin hidup orang lain yang tidak even, gak punya hak, gak ada efek juga dalam hidup kita. Amin? Yang harus kita pikirkan adalah siapa? Wah betapa Tuhan mengasihi kita. Dia tuh benar-benar mengasihi kita. Bayangkan dia tuh kok bisa mati buat saya. Dia kok tahu. Dia tuh bener-bener gak inget lagi yang namanya sakit. Udah saya kemarin sharing ngobrol-ngobrol sama anak saya bilang bayangin ya Tuhan Yesus ya. Udah begitu banyak luka-luka ya. Terus disemprotin dengan asam cuka. Ya kan? Dikasih minum asam cuka kan dia kemana-mana. Can you imagine how painful sakitnya itu luar biasa. Ya kan? Dia ditinggalkan, dia gak pusingin lagi loh yang namanya betrayal. Yang namanya dihina, yang namanya betrayal tuh bukan dihina, apa namanya? Dihianati, ditolak, bahkan keluarganya sendiri pun sering kali ngomong tidak percaya atau mungkin wah ini orang gimana. Pasti ada pemikiran-pemikiran negatif. Tapi saya mau katakan ya, itu dia gak peduli lagi. Dia gak melihat semua itu, dia cuma ngelihat oh iya kamu akan menjadi milikku. Kayaknya gak ada di sini satu manusia pun yang punya cinta sebesar itu. Gak ada. Dan kalian jangan ngeliat oh itu cinta hanya buat cewek dan cowok. Enggak, kalian yang cowok-cowok pun nih gak bakalan ada istri yang kayak gitu. Gak bakalan ada wanita yang kayak gitu. Kita pun yang cewek-cewek gak ada laki-laki yang seperti itu. Kalau namanya LDR, lu mau jauh-jauh gitu. Ya kalau misalnya dia main selingkuh ya udahlah kita putus aja, betul gak? Bener gak? Kalau saya dulu karena belum ada yang namanya video call dan sebagainya, ya saya gak percaya sama LDR. Ya kan? Long distance relationship sulit gitu. Kalau Pastor Fedri lain, dia memang hidupnya di LDR dia. Ya kan? Kenapa? Karena dia percaya gitu. Ini ada, dia melihat, Lily sudah menjadi pasangannya. Kalau saya tidak percaya karena, wah kayaknya susah nih. Daripada mendingan ini. Tapi kalau misalnya Tuhan itu, ya dia tuh secara fisik tidak ada di sini. Ya, tapi dia tahu kita juga kadang-kadang selingkuh. Ya kan? Selingkuh dalam arti kita gak percaya, kita nyakiti dia dan segala macam. Tapi dia tetap secure aja, jalan aja. Dia sudah melihat pokoknya Lita bakalan menjadi milikku. Wow, sampai luar biasa. Itu yang membuat dia, menguatkan dia, menjalani yang namanya the cross buat kita. Nah tadi dibilang Mazmur 16 ayat 5. Ya kita buka. Sorry. Oh Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. Kalau amplified-nya, the Lord is my chosen and assigned portion, my cup. Dibilang di situ, the Lord is my chosen. Is my chosen. Katakan, He is my chosen. Dia, jadi ada suatu hal yang kita memang harus fokuskan dan kita bilang, this is it. You are mine. You are my chosen assigned portion. Dia justru Tuhan Yesus yang menjadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu dialah yang menjadi bagian warisan. Kalau bahasa Indonesianya, ya Tuhan engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ini ada satu keputusan yang harus kita lakukan saudara. It is a choice, it is a decision. Kalau kita saat ini begitu banyak challenges dalam kehidupan kita. Saya gak tahu kita begitu banyak masalah, tantangan yang ada di depan kita masing-masing beda-beda. Tapi apapun itu tantangannya,
Saya mau katakan, kalau kita bilang katakan Tuhan, engkau bagianku. Engkau bagianku. You are my portion. Saya mau fokus kepada Yesus. Sukacita itu akan mengalir, saudara. Karena itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Dia sudah berikan kepada kita, yaitu satu sukacita yang luar biasa. Kita punya sukacita itu unshakable, gak bisa digoncangkan. Kalau kalian, maksudnya sesuatu hal yang bisa digoncangkan, ngapain kita bergantung kepada sesuatu hal yang bisa digoncangkan? Saat ini udah semuanya tidak bisa gak ada yang pasti gitu. Di dunia ini udah gak ada yang pasti. Kalau kita juga justru bergantung kepada sesuatu yang gak pasti, mau ngapain? Sama-sama lancur gitu. Nah, lanjutkan di Mazmur 16 ayat 11, bukan 11, 9, Mazmur 16 ayat 11. You will show me the path of life, ya. In your presence is fullness of joy. Ini tadi ada lagunya. Ya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, betul? Di dalam hadirat Dia. Nah, tapi kalau kita mikir hadirat tuh gimana sih, Pastor? Apakah harus ada di GBC, di SSS baru ada hadirat? Padahal kita tahu udah diperbarui, kita tuh udah tahu. Di dalam perjanjian baru kita tidak lagi mencari sesuatu, hadirat Tuhan di mana? Hadirat Tuhan ada di dalam kita. Dia ada di mana-mana. Ya. Jadi saya mau bukakan satu hal di sini, the presence-nya di sini ya. Kita selalu bilang, in your presence there is fullness of joy. Oke. Tapi yang tadi saya bilang, fullness, in your presence. Presence itu kayak apa? Presence, Jesus lives in our presence. Mengapa dia bilang, I am who I am. I am not who I was, or I'm not who will be. Dia itu bukan hidup di masa lampau atau hidup di masa depan kita. Dia selalu ada. Di masa lalu pun dia ada, di masa depan pun ada. Tapi dia selalu di setiap saat kehidupan kita ada. Tapi yang saya mau katakan, there is fullness of joy. Ada satu sukacita yang penuh pada saat kita melihat kepada the present. Katakan the present. Presentnya bukan hanya presence kehadirat, tapi presence adalah artinya di dalam saat kita ini, saat ini, the now present. Kalau di situ katanya ya, di NKJV artinya itu the present, your present itu berasal dari katanya itu panim. Dari kata-kata panim, yang artinya apa? Face. Saya bilang, wah ini artinya face, muka, wajah daripada Tuhan sendiri. Di dalam muka wajah Tuhan itu ada benar-benar sukacita. Loh, kenapa mesti wajah? Kenapa nggak tangan? Kenapa nggak kaki? Kenapa wajah? Gitu ya. Terus saya waktu melihat ayat ini saya diingatkan bahwa wow. Ingat waktu yang pendarahan, wanita pendarahan, cerita wanita pendarahan yang 18 tahun dan dia terus udah gitu disembuhkan, dia memegang jumbai bajunya, ingat? Dan dia mengalami kesembuhan, ya kan? Dia waktu itu sebenarnya Tuhan tidak perlu berbalik. Dia tidak perlu berbalik. Siapa yang menjamah saya? Dia tidak perlu repot-repot, orang dia juga on the way somewhere untuk ada lagi pelayanan. Dia ngapain mesti repot-repot? There is something there. Dia mesti melihat wanita itu. Supaya wanita itu benar-benar merasakan, nih wajahku. Aku tidak pernah mengkondem kamu. Aku tidak pernah menghakimi kalian. Aku tidak pernah menghakimi kalian lagi. Apapun kesalahan kalian. Kalau misalnya suami saya, ya kan, dia main lagi kerja gitu. Dia udah takut aja loh kalau saya manggil suami saya, dia udah deg-degan gitu. Udah kayaknya apalagi nih, mau dikatakan enggak ini sesuatu hal yang baik gitu loh. Nah, dia juga sama gitu sama saya gitu. Nah, kalau misalnya ya, dia itu misalnya saya mau ngomong sama dia, atau anak-anak kadang-kadang sekarang saya udah ajarin. Kalau kalian lihat papa, daddy lagi ngetik, udah jangan diganggu dulu. Mungkin dia lagi ngomong sama Pak Yovan, sama Kok Yovan, ya kan? Sama Kok Yovan, sama Kak Yovan, dia lagi ngomong gitu. Atau sama staffnya. Karena kenapa? Karena menurut saya, yang gak tahu kalian ya, kalau menurut saya gak enak kalau ngomong sama suami atau istri atau siapapun juga yang kita ngomong, terus dia sambil begini. Mau gak digituin terus? Enggak lah. Justru pada saat dia stop ataupun dia dia nggak pegang, nggak mungkin nggak berhenti, tapi dia stop dulu, pause, and dia lihat kita. Itu saatnya baru kita ngomong.
There is approval in the face. And you are approved, by the way. It says about approval. Kita ini di-approve sama Yesus. Wah, itu luar biasa. Saya mau teriak kalau sebenarnya. Cuma saya pakai mic takutnya ntar goyang-ganjing. Cuma bener-bener it's powerful. You know, there is approval in the face of God. Dan dia bilang, in my face there is fullness of joy. There is fullness of joy. When you see my face, when you dare to see my face, you don't go and run away from me. You see that walaupun kita jatuh, walaupun kita tidak layak, tapi kita lihat muka dia, kita katakan Tuhan, Engkau dahsyat, baik banget. Kasih-Mu begitu sempurna. Waktu saat itu kita lihat itu, saya yakin jamin 1000% ada sukacita yang penuh. The fullness of joy. Itu luar biasa loh saudara. Kalau kita lihat wanita itu aja ya, maksudnya dia itu udah mencuri sebenarnya. Seakan-akan seperti mencuri kesembuhan. Siapa yang gak pernah mencuri? Kita sering banget mencuri. Dalam arti kita mencuri, inilah. Kita kadang-kadang yang penting gue dapat berkata doang. Ya sama aja dengan mencuri. Kita cuma mikir, ya sebenarnya buat ini aja supaya ini dan itu. Kita sering kali gitu, lupa. Tapi kata Tuhan, jangan lupa, don't forget my face. Saya akan tutup dengan Yohanes 15 ayat 9-11 ya. Dikatakan di sini, these things I have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy may be full. Berarti tadi dibilang, kalau ada sukacita, ada yang biasa, ada yang setengah-setengah, ada juga yang full. Karena bahasa that your joy may be full. Sukacitamu menjadi penuh. Sukacitamu menjadi penuh. Kalian mau yang mana? Mau yang setengah jalan, setengah-setengah, sukacitanya udah cukup 50%. Kalau udah 50% udah. Kalian kalau recharge, kalian punya baterai HP aja sampai penuh atau sampai 25%? Penuh kan? Kenapa saya tanya? Saya tanya kenapa? Why? Kamu kan bisa jalan dengan 30%, 40% pun bisa. Kenapa? Wah iya gak enak dong, nanti kan kalau enak kan full. Nah kalau HP aja, baterainya aja lu mau full. Kenapa kok sukacita lu mau setengah-setengah? I ask you now, why? Kenapa? Karena kita itu sebenarnya entitled-nya itu, kita punya hak itu adalah full. Kalian maunya kenapa setengah-setengah? Dibilang di sini ya, kalau lihat di sebelumnya yang 9, sorry maaf. Kan di sini 11-nya, these things I have spoken to you, ya. The joy may remain in you, supaya sukacita kita tetap. Kalian tahu? Kalian tahu di sini yang 9, oke? As apa sih? Kan dibilang tadi, these things I have spoken. Apa yang di-spoke itu apa? Ayat 9 dia bilang, as the Father loved me, I also have loved you, abide in my life, abide in my love. Dibilang cuma kayak gitu. Nextnya, 10-nya, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. You know, you just abide. Kita hanya tinggal. Tinggal itu gak susah-susah saudara. Tinggal itu cuma diem doang. Tinggal itu diem tuh dalam arti diem tuh percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita. Dia mengasihi kita setiap saat. Cuma satu assignment kalian hari ini dan sampai nanti Tuhan kembali. Cuma satu. Percaya melihat bahwa dia itu abide in His love. Tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih-Nya. Kalian tidak akan, saya punya tanaman, saya lihat, wah dia cuma tinggal diem aja di situ. Saya gak pernah ngeliat daunnya gitu hari ini lagi kerja gitu supaya daunnya bagus. Terus berbuah, yang satu lagi berbuah, wah gimana gitu. Enggak, dia cuma diem aja di situ. Tinggal di situ. Terus kemarin saya lagi ngeliatin pohon-pohonan, saya bilang ada satu hal lagi bahwa kita pikir kadang-kadang ya, buah itu pas dia berbuah langsung kita bisa makan. Ya kan? Saya berpikir begitu dulu. Maksudnya sering dalam pemikiran, kalau udah berbuah nih luar biasa nih. Ayo orang Kristen berbuahlah. Berbuahlah di dalam Kristus. Kalau gak berbuah nanti dipotong gitu ya. Padahal enggak gitu. Berbuah, kalian tahu waktu berbuah pun itu ada waktu saudara. You know you have to be patient. Makanya gak ada Galatia 5 ayat 22. Yang namanya buah roh. Bukan kalau the fruit of the spirit, betul ya Pastor Yudi? The fruit of the spirit ya. Minggu lalu kita ngomongin ya. Hanya satu fruitnya.
Everything is including, termasuk joy. Sukacita itu kalian gak perlu pusingin lagi. Kenapa ributin? Gue sukacita, choose joy, choose joy, choose joy. Anaknya Pastor Gard emang choose joy. Dia joy namanya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita mikir, choose, how do you choose joy? You cannot choose joy. Kalian gak usah pusingin yang namanya buah roh itu. Kok saya pastor gak bisa sukacita? Cuma lihat, kamu akarnya lihat ke Yesus gak? Yesus sudah mati buat kamu. Kamu lihat gak Tuhan Yesus tuh sampai dia sayang, Allah Bapa sayang sama Yesus seperti Yesus sayang sama kita. Kita itu, do you know that? Setiap hari gitu, kita tinggal di dalam kasihnya. Tinggal di dalam kasihnya gak perlu kita keluar kemana, gak perlu. Tinggal itu hanya just listen, lihat. Look at His love into your life. Di dalam hidup kita. Kita gak usah pusingin lagi. Jadi kalau misalnya nanti ada sukacita yang tadi buah itu sebenarnya kalau mau dilanjutin lagi pewahyuannya itu udah ada. Bagaimana kita bisa namanya patient, sabar, udah ada. Karena lu waktu dapat buahnya pun kita nggak bisa langsung makan, saya bilang. Itu semua ada, semua di pohon-pohon kita tuh udah banyak jeruk-jeruknya. Ada yang kecil, ada yang gede. Tapi semuanya masih hijau. Dari hijau sampai ke kuning, I don't know how long, gue gak ngerti. Tapi waktu saya tahu bisa berbulan-bulan gitu ya, kita gak tahu. Saya gak timingin juga gitu loh. Harus berbuah nih, kalau gak berbuah besok minggu depan, wah saya potong. Enggak kan? It's a natural thing. Christian life is a natural thing. Kalau kita lihat di sini kok buahnya mandek, yang di sini mati, atau tinggal diangkat lagi. Oh mungkin ini kurang matahari, betul ya? Kurang air, karena misalnya pembantunya lagi pulang kampung, mungkin gak ada yang nyiramin air. Kita banget ya? Iya ya, gitu kan? Iya, tapi poinnya adalah bukan di situ. You just don't focus apa sukacita. Kita jangan sampai terpancing, terkecoh, cuma hanya sukacita yang kita pikirkan. Gue harus sukacita nih. Jangan fokus di situ, fokusnya apa? Wow, Jesus has said. The joy is said, yaitu apa tadi dibilang? Yesus tuh melihat bahwa, oh you would be mine. Kalian itu, Sandra you are mine kata Tuhan. You are mine. Bukan hanya Arlen yang bilang you are mine. But Jesus yang say you are mine. Itu yang bikin benar-benar sukacita melimpah loh. Mungkin saya bisa ajak setiap daripada kita saat ini katakan, I am yours Lord. I am yours. Bisa coba katakan saat ini, thank you Jesus. Saya milikmu Tuhan. Saya milikmu. Amin. Kalian diberkati? Thank you Jesus. Mari kita terima perjamuan kudus. Saya percaya daripada kita semuanya hari ini, jangan sampai kita settle yang hanya sebentar. Ataupun yang hanya setengah jalan. Mari kita bangkit berdiri. Kita semuanya di rumah, di online bisa menyiapkan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mungkin bisa bantu saya nanti kita dari Chandra. Ya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Saya mau challenge semua yang ada di online ataupun di tempat ini. Kalau kalian belum pernah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya tuh tidak pernah suka dengan agama saudara. Karena agama, religi berasal dari bahasa yang artinya kata-kata yang membelenggu, mengikat. But I'm offering you right now a freedom. Ya, saya mau menawarkan satu kebebasan. Kebebasan bukan yang, hidup seenak-enaknya, bukan. Kehidupan lebih dari itu. Kalian pikir enak-enaknya hidup itu cukup buat kalian? No. Kalian tahu hidup di dunia ini tanpa Tuhan, ya, tanpa mengenal Kristus sebagai juru selamat. Lu yang hidup aja seenak-enaknya. Kita akan kebentur dengan konsekuensi demi konsekuensi. You will. That's the world, dunia. Tapi saya mau katakan, saya mau berikan kau itu adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibayar. Tuhan Yesus mati buat kita semua, ya, buat kalian juga. Kalau kalian belum mengenal Kristus secara
pribadi, mari saya mau bantu, saya mau support kalian dalam doa, ya. Saya mau doa buat kalian saat ini. Terima kasih Tuhan, kalian akan mengalami sukacita. Kalau kalian belum mengalami sukacita yang mungkin hidup kalian tuh penuh dengan kesedihan. Thank you Jesus. Penuh dengan kesedihan. Bahkan penuh dengan depression. Depresi. Stres yang berkelebihan. Tidak pernah berhenti. It's a non-stop thing. Bahkan dia sudah merenggut, kalian tidak bisa tidur, tidak beristirahat. Karena kalian tidak bisa get it off your mind. Tidak bisa melepaskan itu dari pikiran kalian. Saya mau katakan saat ini God wants to free you. Tuhan mau membebaskan kalian dari belenggu-belenggu seperti itu. Terima kasih Tuhan. Kalau kalian butuh saat ini, Tuhan, saya mengalami hal-hal yang saat ini di pandemi ini. My mental has been up and down. Jiwa saya berantakan seperti roller coaster, tidak bisa dikontrol. Saya mau katakan saat ini mari datang kepada Tuhan. Tuhan ingin memberikan sukacita, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah, yang tidak bisa engkau bayangkan dan pikirkan. Saat ini saya berdoa, Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai juru selamat, a savior who save me, yang menyelamatkan saya setiap saat dari kehancuran, kebobrokan, dari semua yang membelenggu saya saat ini. In Jesus name, saya menerima Engkau sebagai juru selamat dan saya katakan, you are my savior. Engkau penyelamatku. In Jesus name. Dengan begitu sangat singkat dan simpel, engkau sudah lahir baru. Engkau sudah lahir baru. Oke, saya nggak mau dengan saat ini didoakan begini. Kalian doa sendiri nanti. You just pray, Lord save me. Help me Jesus. Help me Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan Yesus. Untuk setiap anak-anakmu di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Bapa, this gospel, Injil ini Tuhan akan pergi setiap orang-orang saat ini yang membutuhkan, jiwa-jiwa yang membutuhkan saat ini, mendengarkan firman ini dan diselamatkan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan menyelamatkan satu persatu. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. In Jesus name, there is a joy, there is a fullness of joy in your presence. Hadirat-Mu Tuhan. Katakan Tuhan bahwa Engkau ada di sini. Engkau ada di dalam kehidupan mereka satu persatu. You are present in their life. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau baik, Engkau baik. Thank you Jesus. Oh, Engkau baik. Sembah Dia. Thank you Jesus. Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, you are awesome in this place Lord. You are awesome. Engkau beautiful. Engkau indah Tuhan. Engkau indah. Luar biasa. Oh, thank you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat kami menjadi milik-Mu Tuhan. Itu kekuatan-Mu. Thank you Lord. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau indah Tuhan. Hadirat-Mu. Thank you Jesus. Hadirat-Mu Tuhan.
palingkan wajah-Mu Tuhan Yesus. Oh, wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat tubuh dan darah Kristus saat ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, ini adalah tubuh-Mu Tuhan. Tubuh yang dipecah-pecahkan buat kami. Tubuh yang dihancurkan buat kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu mengalami kehancuran. Jiwa kami tidak perlu mengalami kehancuran. Tuhan, tidak perlu lagi terpecah-pecah Tuhan. Kalau ada di sini yang mengalami jiwanya terpecah-pecah. Begitu banyak yang kau tinggalkan di masa lalu kalian. I speak in Jesus' name, you are whole. Kau pulih dan utuh di dalam Kristus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang mengalami kehancuran, keterpurukan. Tapi biarlah hari ini kita katakan Tuhan, thank you Jesus. Kami semuanya sudah Engkau pulihkan. Yang sakit disembuhkan saat ini. Yang sakit disembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kalian. Apapun yang kalian butuhkan saat ini, minta kepada Tuhan. Apakah itu berbentuk sesuatu yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Thank you Jesus, in Jesus name. Kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara kita angkat darah Kristus, cawan darah perjanjian baru yang sudah menjadi perjanjian yang kekal. Dia tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan dengan apapun juga. Dosa kita pun tidak bisa membatalkan. Karena kita sudah dibenarkan. Setiap dosa kita sudah dibayar. Terima kasih Tuhan. Kau membenarkan kami. Selama-lamanya kami menjadi milik-Mu Tuhan. Di dalam anggur baru ini Tuhan. Kami tahu ada sukacita melimpah. Amin. Ada sukacita yang melimpah buat kami. Tersedia buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk darah ini Tuhan Yesus. In Jesus name. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Makasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Dan kami tahu Tuhan firman-Mu akan memberikan buah-buah. Dan buah-buah itu akan tetap dan berlimpah-limpah. Kami tidak takut untuk tidak berbuah. Karena Engkau Allah yang membuahi kami. Thank you Jesus. Engkau yang hidup di dalam kami. Dan kami hanya tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita saat ini angkat tangan kita. Menerima berkat Tuhan. Siap menerima berkat Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Aku berdoa. Setiap yang mendengarkan firman ini tidak akan Tuhan. Mereka tidak akan kembali sama lagi. They all transform. Diubahkan Tuhan Yesus. Dan biarlah sukacita yang melimpah. Yang selalu tetap dalam kehidupan mereka. Yang tidak bisa dikontrol oleh keadaan. Tinggal di dalam kehidupan mereka sampai selama-lamanya. In Jesus name. Amin. Haleluya. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Thank you. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.